MTS Perguruan Mu'allimat membekali ilmu dan landasan rasional terhadap apa yang dipercaya, diamalkan, direncanakan, dan lain-lain, yakni dengan cara mengajarkan nilai-nilai Islam yang kafah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Salah satu program unggulan dari MTS Perguruan Mu'allimat adalah program Tahfidzul Quran. Berikut penjelasan dan testimoni dari pengasuh, pengajar, alumni, serta siswi MTS Perguruan Mu'allimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa ala umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya para orang tua murid di beberapa daerah sudah ada beberapa pesantren Al-Quran, namun kami di Jogja ini ada keinginan untuk membuat pesantren Al-Quran yang lebih spesifik, satu dari segi teknis, dua non teknis. Dari segi lembaga, kami ingin menggabungkan antara pesantren dan madrasah atau sekolah. Maka sejak tahun 2000 saya dengan Dewan Guru rapat untuk mendirikan kelas sebagai pilot proyek untuk program tahfidz khususnya di Madrasah Sanawiyah. Kenapa digabung? Karena kalau pesantren saja juga kurang greget, karena santri pada masa-masa itu lebih terkekang atau lebih merasa bahwa sekolah ini menjadi suatu kewajiban, bukan program, sedangkan di pondok kurang. Maka kami ingin mengaji atau tahfidzul Quran ini di mata anak-anak adalah merupakan suatu keharusan, program yang harus dijalani. Karena untuk sekelas anak sanawiyah itu masih senang bermain. Jadi pertama bukan kesadarannya yang kita sentuh, tapi kita ajak, walaupun tidak memaksa, tapi ada pressing di situ. Jadi saat itu untuk menekankan bahwa program ini harus berjalan karena anak-anak kalau merasa wajib pasti mau melakukan. Kedua, kami ingin banyak generasi ini di khususnya Indonesia ini banyak generasi yang didasari oleh Al-Quran. Mengapa? Menurut pengamatan kami, banyak orang sukses atau para ulama besar diawali dari menghafal Al-Quran. Ini kita lihat dari sejarah pengarang-pengarang kitab, mulai pengarang Bulughul Maram dan lain-lain, Imam Nawawi dan ahli hadis itu rata-rata pasti. Saya saksikan sendiri teman-teman kuliah dulu yang menghafal Quran sambil kuliah, insya Allah cepat karena dia sudah dilatih untuk menghafal Al-Quran, maka menghafal yang lain akan menjadi mudah. Jadi pikiran saya, anak menghafal Quran insya Allah lebih mudah menghafal pelajaran. Jadi nggak masalah sekolah digabung dengan tahfidz. Walaupun waktu itu banyak guru, jadi mayoritas guru dengan mayoritas wali murid
banyak yang mengkhawatirkan anaknya nggak mampu menghafal dan memikirkan pelajarannya begitu banyak, apalagi tadi sudah hampir 22-23 ditambahi tahfidz. Bahkan ada wali murid yang mengkhawatirkan anaknya stres, jadi pada awal pendidikan ada yang datang ke saya, gimana nanti kalau saya stres? Insya Allah tidak ada menghafal Al-Quran itu stres, kalau nggak mampu ya pindah kelas yang bisa. Jadi kecerdasan itu muncul, minimal kecerdasan menghafalnya itu muncul karena diharu dari keterampilan menghafal. Yang terpenting adalah non teknis juga. Non teknis karena non teknis itu salah satunya himmah, kemauan anak. Sebab pinter dan jaminan berhasil apa. Jadi harus ada himmah. Jadi bosan harus kita motivasi. Jadi motivasi itu penting. Motivasi akan menghasilkan himmah, keinginan yang kuat untuk menghafal. Nomor 2, doa anak, doa orang tua. Itu juga pengaruh besar kepada keberhasilan anak menghafal. Jadi kalau anak itu malas, maka seringkali kita komunikasikan dengan orang tuanya, sehingga saya pesan kepada pengurus, tolong orang tuanya diperbanyak doanya, istighfar sama sholawat sama Fatihah. Itu adalah faktor yang mendukung semangat anak di pondok, walaupun jauh pasti berbeda. Termasuk anak gak kerasan itu, tidak saya marah-marahi anaknya, tidak nangani anaknya dulu, yang kita tangani kedua-duanya. Jadi bina orang tua, memberi saran orang tua, dan mengarahkan anak bagaimana kerasan. Kalau orang tua dengan anak sudah mau mengikuti saran kita, insya Allah anaknya kerasan dan lancar mengikuti program tahfidz. Nah, untuk ke depan kita harus kita inginkan bahwa anak-anak ini hafalannya lebih berkualitas. Nomor 2, karena di mana-mana sekarang sudah bersaing, maka anak-anak harus kita kembangkan mulai metodenya dan lain-lain. Juga kalau bisa tidak hanya menghafal, sebab tugas hidup ini bukan hanya khataman, tapi mengamalkan Al-Quran di masyarakat. Jadi harus kita benahi akhlaknya dan ilmu-ilmu lain untuk mendukung bahwa ia ahli Al-Quran, akhlaknya bagus, ya, mengerti isi Al-Quran dan ibadahnya juga bagus. Yang tidak kalah penting non teknis adalah wiritan, tawasul, Fatihah, selawat, istighfar itu bagian daripada membuat anak-anak semangat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami di sini hanya mencoba mengawali urusan yang melanjutkan itu ya urusan generasi berikutnya. Tantangan sih pasti ada, tapi tantangan kalau kita atasi insya Allah ada jalan keluar. Walaupun awal dulu pendirian hanya 7 orang yang menyatakan ingin menghafal satu kelas, tapi alhamdulillah sekarang mungkin sudah 5 kelas di sanawiyah, belum yang di aliyah. Apalagi sekarang ada motivasi dari televisi, ada beasiswa. Alhamdulillah, kalau kita nggak usah motivasi, orang tua sudah menginginkan menghafal karena ada beasiswa dan lain-lain. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada yang baik anggap dari Allah, dari jelek itu mungkin kesalahan saya menyampaikan, dan mudah-mudahan ada yang memberi koreksi, membetulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Di sini saya sebagai guru tahfidz Al-Quran di MTS Perguruan Mu'allimah Cukir. Nama saya Ummu Habibah dari Jombang. Saya adalah angkatan ketiga dari PEKI, program PEKI. Jadi PEKI berdiri tahun 2001 dan saya masuk PEKI 2003. Awal mulanya saya tidak di program PEKI, saya di program umum. Tetapi waktu itu saya mendengarkan di program PEKI itu gurunya membaca Al-Quran dengan baik. Tartil waktu itu gurunya Ustadz Miftahul Huda membaca Al-Quran juz amma itu dengan baik, sehingga saya tertarik untuk masuk ke program Al-Quran tersebut. Sebenarnya masuk PEKI itu tidak ada paksaan dari orang tua kalau saya. Jadi memang saya tertarik dengan Al-Quran karena saya mendengarkan bacaan yang bagus tadi. Saya minta izin ke orang tua karena di Wali Songo itu ada syarat kalau kita mau menghafalkan Al-Quran harus mendapatkan ridho dan restu dari orang tua. Dan saya mendapatkan restu dari abi saya itu sangat sulit. Jadi abi tidak langsung merestui anaknya untuk menghafal Al-Quran. Abi melihat keseriusan saya dalam mengambil program tersebut. Jadi abi memberikan jawaban itu setelah sekitar 1 bulan lamanya. Baru saya diperbolehkan berangkat ke pondok karena program PEKI wajib di pondok. Akhirnya saya ke pondok. Saya bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Alhamdulillah. Kelas 3 itu setelah UNAS hafalan saya bisa selesai 30 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya selesai menghafalkan Al-Qur'an 30 juz bil ghaib, sama guru-guru diarahkan untuk mengikuti musabaqah hifdzil Qur'an. Salah satunya yang memotivasi sekali itu Ustazah Fatimah, Pak Bahrul sama Bu Titi. Jadi karena beliau melihat saya ada potensi, jadinya beliau mengirim saya waktu itu 2007 awal kali saya ikut MTQ anak-anak. 2007 saya ikut MTQ dan zaman dulu itu masih boleh kita MTQ kemana-mana. Sehingga saya waktu itu pertama kali ikut MTQ ke Banjarmasin 2007, cabang 20 juz. Jadi setelah saya 30 juz menyelesaikan hafalan kelas 3 MTS, kelas 1 aliyah saya mengikuti MTQ dan MTQ-nya itu tepat setelah saya wisuda bil ghaib di Pondok Wali Songo. Saya mengikuti MTQ di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya mendapatkan juara 1 cabang 20 juz dan saya dikirim ke Jakarta tingkat nasional. Alhamdulillah dapat harapan 3. Itu pertama kali saya tampil di nasional. Alhamdulillah bisa masuk 6 besar. Anak-anak terutama yang menghafal dimanapun panjenengan semua berada harus tetap semangat, terutama ketika murojaah, karena banyak sekali para penghafal yang hanya semangat nambah hafalan tapi tidak semangat murojaah. Sedangkan kewajiban kita adalah murojaah, kewajiban terbesar kita adalah murojaah sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husna Nadia, alumni MTS Perguruan Mu'allimah lulusan tahun 2007. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit testimoni pengalaman saya selama belajar di MTS. Ketika di MTS, saya mengambil jurusan PK, kepanjangannya program khusus. Jadi jurusan untuk para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, selama 3 tahun, kalau saya tidak salah ingat, saya mendapatkan tambahan hafalan sekitar 9 sampai 10 juz. Waktu itu saya menggunakan metode cenderung secara visual. Jadi saya membayangkan posisi ayat demi ayat yang saya hafalkan. Nah, ketika ujian hafalan, itu salah satu pertanyaan kualitas hafalan, akan diperintahkan untuk membaca atau menentukan ayat tersebut ada di halaman yang mana, seperti itu. Nah, selain saya menghafal Al-Quran, di program ini juga
diajarkan mata pelajaran umum, sehingga di jenjang pendidikan berikutnya saya bisa mengambil jurusan IPA. Kemudian alhamdulillah selanjutnya saya bisa mengambil jurusan pendidikan dokter di jenjang perguruan tinggi. Alhamdulillah manfaat dari apa yang saya pelajari di MTS, saya baru saja menyelesaikan masa pendidikan saya di Fakultas Kedokteran jurusan pendidikan dokter di Universitas Islam Indonesia, dan baru saja melaksanakan sumpah dokter. Alhamdulillah juga selama masa pendidikan saya mendapatkan beasiswa hafalan Al-Quran 30 juz, sehingga saya dibebaskan biaya pendidikan sepenuhnya dan juga ditambah biaya bantuan hidup per bulan. Bagi saya, manfaat ilmu yang saya dapatkan di MTS akan terus saya rasakan ketika nanti melaksanakan amanah profesi ya. Karena saya rasa profesi kedokteran yang salah satu tugasnya adalah menjadi perantara menyembuhkan pasien, itu tidak akan lepas dari salah satu fungsi Al-Quran, yaitu sebagai penawar atau pengobat. Jadi saya akan merasakan manfaat ilmu yang saya dapatkan di MTS selama saya menjalankan amanah profesi saya. Saya berterima kasih banyak kepada para guru MTS Perguruan Mu'allimat. Semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaat dan berkah. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk bisa mencoba menempuh masa pendidikan di MTS Perguruan Mu'allimat. Teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik, tetapi juga masih bisa mempelajari mata pelajaran umum dengan baik. Sekian mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Nama saya Samia Jamilah, saya kelas 8 dari jurusan PK 1. Alasan saya memilih jurusan PK karena saya ingin mendalami ilmu Al-Quran agar saya bisa mengamalkannya. Anak-anakku dan kita semua semangat dan istiqomah murojaah Al-Quran sampai akhir hayat.